Perkenalkan, kami dari kelompok 1 grup 1 akan menjelaskan mengenai manajemen ASN. Dalam video ini, kami berdua akan bergantian menjelaskan mengenai peran hak dan kewajiban, kode etik, dan kode perilaku ASN beserta sistem merit. Nah, apa saja peran hak, kewajiban, kode etik, dan kode perilaku ASN? Mari kita simak selanjutnya. Menurut Undang-Undang Aparatur Sipil Negara Nomor 5 Tahun 2014, ASN terbagi dua, yaitu pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintahan dengan perjanjian kerja. Pegawai negeri sipil merupakan warga negara Indonesia yang memenuhi persyaratan tertentu dan diangkat secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintah dan memiliki NIP. Sementara pegawai pemerintahan dengan perjanjian kerja adalah WNI yang memenuhi persyaratan tertentu, diangkat berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu berdasarkan kebutuhan pemerintah. Peran aparatur sipil negara di dalam pembangunan dapat dilihat melalui fungsi dia sebagai ASN dan tugas dia sebagai ASN. Menurut undang-undang, ada 3 fungsi ASN. ASN juga bertugas sebagai perencana, pelaksana, pengawas, penyelenggara tugas umum pemerintahan, dan memiliki sifat netral, profesional, dan bebas KKN. Apa saja yang menjadi hak sebagai seorang ASN? Ini adalah kewajiban-kewajiban ASN yang harus diikuti dan dipatuhi oleh seluruh ASN di seluruh Republik Indonesia. Orang aparatur sipil negara juga harus tunduk kepada kode etik dan kode perilaku ASN. Berikut kami tampilkan kode etik dan perilaku ASN yang harus diikuti dan dipatuhi oleh setiap ASN. Wah, cukup banyak juga rupanya ya. Selanjutnya, rekan saya, Saudari Montana, akan menjelaskan sistem merit dalam manajemen ASN. Sistem merit adalah kebijakan dan manajemen ASN yang berdasarkan pada kualifikasi, kompetensi, dan kinerja secara adil dan wajar, dengan tanpa membedakan latar belakang politik, ras, warna kulit, agama, asal-usul, jenis kelamin, status pernikahan, umur, atau kondisi kecacatan. Adanya sistem merit mendukung keberadaan prinsip akuntabilitas yang saat ini menjadi tuntutan dalam sektor publik. Ketika organisasi mengetahui apa tujuan keberadaannya, visi, misi, dan program yang dilakukan, organisasi dapat mengarahkan SDM-nya untuk dapat mempertanggungjawabkan keberadaannya. Undang-Undang ASN secara jelas mengakomodasi prinsip merit dalam pelaksanaan manajemen ASN. Aparatur sipil negara merupakan motor penggerak pemerintahan, pilar utama dalam menjalankan tugas sebagai pelayan publik yang secara langsung maupun tidak langsung bersinggungan dengan masyarakat. Sistem merit adalah salah satu strategi untuk mendorong produktivitas kerja lebih tinggi karena ASN dijamin objektivitasnya dalam perjalanan. Undang-Undang ASN memandang bahwa sumber daya manusia adalah aset yang harus dikembangkan. Dengan dasar tersebut, maka setiap ASN memiliki kesempatan yang sama dalam sistem merit. Berbagai keputusan dalam manajemen SDM didasari pada kualifikasi, kompetensi, dan kinerja. Sistem merit juga sepenuhnya mendasarkan proses penggajian, promosi, mutasi, pengembangan kompetensi, dan lain-lain pada penilaian kinerja, uji kompetensi, dan pertimbangan kualifikasi, dan tidak berdasarkan pada kedekatan dan rasa kasihan.
Kehadiran Undang-Undang ASN dengan penerapan sistem merit ini menjadi tonggak penting dalam pengelolaan